Selamat pagi, merdeka, merdeka, merdeka. Dengan rasa syukur dan sukacita, Presbiter GPIB Galilea Bekasi mengucapkan selamat datang dalam perayaan Gema Mada Syukur Kemerdekaan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada hari ini, 17 Agustus 2021. Gema Mada Syukur Kemerdekaan adalah ungkapan syukur jemaat atas kasih dan sayang Tuhan bagi bangsa kita, bangsa yang tercinta, bangsa Indonesia. Dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Kiranya melalui perayaan Gema Mada Syukur Kemerdekaan menjadi kesaksian kita bahwa Yesus Sang Penebus yang memberikan rahmat bagi bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi dorongan untuk kita bersyukur bagi kemuliaan namanya. Selamat merayakan.
Indonesia itu indah. Sejarahnya, keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan keyakinan. Terlebih kekayaan alamnya. Masing-masing kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan setiap perbedaan itu banyak hal yang diunggulkan. Walaupun berbeda, namun semua orang bersatu, bertindak untuk kemerdekaan. Tanpa harus bertanya, apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Dari mana kamu berasal? Tujuan kita jauh lebih besar daripada perbedaan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah semboyan kita, bangsa Indonesia. Keragaman multidimensi tak menjadi penghambat untuk rakyat Indonesia menyatukan diri memperjuangkan kemerdekaan. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Sekalipun nyawa harus menjadi taruhan, yang penting Indonesia menjadi negara yang merdeka dan terus maju. Tuhan Allah semesta alam dengan kasih dan kebaikannya telah mencipta dan tetap memelihara alam indah Indonesia, serta menjaga kesatuan kita sebagai bangsa. Allah juga yang telah membebaskan dan memimpin bangsa dan negara mencapai 76 tahun kerja kita prestasi bangsa demi Indonesia tangguh dan tumbuh. Di hari istimewa ini, kita bersyukur dan merayakan kemerdekaan kita sebagai bangsa yang bebas, berdaulat, dan bermartabat. Seraya memohon anugerah roh Tuhan untuk tetap memimpin dan melindungi negeri tercinta ini dari segala upaya memecah belah dan menghancurkan. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari saudaraku, bersama dalam semangat roh kemerdekaan yang berkumandang keras membahana di seantero tanah Ibu Pertiwi dan di muka bumi ini. Kita ungkapkan rasa cinta dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia merdeka. Lautnya luas, gunung
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami, umat-Mu yang ada di muka bumi, yang ada dan hidup di bumi Indonesia ini, kami selalu rindu merasakan suasana surgawi terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam rasa syukur kami untuk mengangkat gemamadah kemerdekaan kami di usia bangsa dan negara kami yang ke-76 tahun. Kami, anak-anak-Mu, menyiapkan hati, pikiran, diri untuk bersama-sama mensyukuri dalam doa dan pujian kami kepada Tuhan, karena Engkau yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Bimbinglah rangkaian ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan melalui ungkapan syukur kami di hari kemerdekaan yang Kau anugerahkan bagi bangsa kami. Bagi bangsa kami berdiri dan kami berdoa agar Allah memberkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Jemaat, mari bersama kita mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mengheningkan cipta, dimulai. Selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Salam kemerdekaan, Ibu Bapak, saudara-saudariku dan anak-anak. Di hari yang akbar atas rahmat Allah untuk bangsa ini, mari sebagai orang percaya yang sungguh mengimani bahwa di balik kemerdekaan 76 tahun yang lampau, Allah bekerja, Allah turut berkarya, dan Allah merahmati bagi kita semuanya tanah air, Ibu Pertiwi yang merdeka dan berdaulat.
dalam rasa syukur itu, saudara-saudariku, mari kita merefleksikan akan peristiwa yang membahagiakan segenap rakyat Indonesia. Refleksi ini, saudara-saudariku, dilandaskan sesuai dengan daftar bacaan GPIB tepat pada hari ini, 17 Agustus 2021, sebagaimana bacaan kitab suci pagi. Namun sebelumnya, mari berdoa. Allah sumber rahmat, yang senantiasa hendak memulihkan kehidupan umat-Mu di muka bumi. Allah yang senantiasa memerdekakan semua umat-Mu agar mereka dapat beribadah, sebagaimana Engkau memerdekakan Bani Israel, juga supaya mereka beribadah, yang dalam ibadah ada kegembiraan yang tertuju kepadamu, ya Tuhan. Ya Kristus, kami yakini Engkau juga yang telah merahmati di dalam kuasa Allah. Kami boleh menikmati dan hidup di alam kehidupan keindonesiaan yang merdeka ini. Tolong kami, Roh Kudus, kami dapat memaknainya oleh tuntunan firman-Mu. Amin. Saudara-saudariku, jemaat Tuhan yang melandaskannya bacaan pada hari ini, sesuai bacaan hari ini, kitab Roma 7 ayat 13 sampai 20, saya akan membacanya. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum itu ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukuman dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah firman-Nya.
saudara-saudariku, 76 tahun kita yakini Allah menuntun. Allah memberkati gerejanya agar gereja ada di negeri yang telah Tuhan karuniakan kepada Indonesia, yaitu kehidupan negara yang merdeka dan berdaulat. Kita merayakan kemerdekaan ini, dan sebagai gereja kita percaya bahwa di balik peristiwa 76 tahun yang lampau negara ini bisa berdiri menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, di balik itu ada anak-anak Tuhan yang tentunya sadar atau tidak, tetapi kita membaca secara iman Allah memakai mereka menjadi bagian dari panitia BPUPKI dan PPKI. Mereka adalah bagian dari kelompok bapak-bapak pendiri bangsa ini. Dua tokoh anak Tuhan, A.A. Maramis dan Yohanes Latuharhari. Mereka yang tetap menginginkan kalau mau bersatu, kalau hendak mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, mereka tidak ada tawaran lain, mereka tidak menawarkan yang abu-abu. Kalau ingin menjadi negara kesatuan dan semua provinsi, seluruh wilayah yang ada di Indonesia bagian timur juga menjadi satu kesatuan, menjadi negara Republik Indonesia, maka dalam Piagam Jakarta dan juga termaktub dalam Pancasila, hapuskan sesuatu atau bagian dari kalimat yang menjurus hanya untuk pengutamaan satu kelompok agama tertentu. Nah, kini Indonesia sudah berjalan 76 tahun. Dan dalam perjalanan itu, kita senantiasa ada satu kalimat yang diucapkan oleh semua rakyat Indonesia, termasuk kita. Kita berkata adalah, dan itu menjadi suatu doa, Dirgahayu Republik Indonesia. Apa arti Dirgahayu? Semoga panjang umur, semoga terus ada, semoga terus hadir, semoga terus bangsa ini hadir. Dirgahayu. Kalau kata itu yang kita pakai sebagai doa, sebagai harapan agar Indonesia dirgahayu, ada apa? Mengapa? Di balik ungkapan itu, kita inginkan Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan tetap memakai bangsa ini hadir dalam kehadirannya. Kita mohon Tuhan memberkati bangsa ini tetap eksis, ada di antara bangsa-bangsa lain. Tapi untuk menjadi bangsa yang tetap berdiri dengan harapan dari kata Dirgahayu, kita mohonkan Allah, tentu yang kita mohonkan dari Allah, Allah turut memakai peran serta seluruh bangsa Indonesia. Allah tetap memakai peran serta seluruh insan Indonesia untuk mewujudkan Dirgahayu, sehingga mewujudkan Dirgahayu adalah kerja bareng antara Allah dengan semua insan bangsa ini. Yang disebut semua insan adalah mereka warga negara yang tentu beragam latar belakangnya.
tetapi mempunyai tujuan yang sama, karena doa tadi ingin negara kita tetap ada, berdiri, bermartabat, dan bermakna bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi. Saudaraku, bagaimana mewujudkannya? Kita masih terus berjuang. Artinya kita tetap terus berupaya. Karena tidak sedikit banyak hal yang dilakukan oleh banyak orang Indonesia yang tanpa mereka sadari bahwa apa yang dibuat itu sungguh mendatangkan sesuatu yang tidak membuat kehidupan sejahtera, tidak membuat kehidupan bangsa ini mengalami damai. Ada tetap dalam kepanikan, ketakutan. Tanpa mereka sadari apa yang mereka lakukan, mencederai sesama anak bangsa, mencederai juga sesama ciptaan. Artinya alam menjadi rusak. Kita ingin Indonesia ini dirgahayu. Kadang sama seperti bacaan tadi, banyak orang tanpa disadarinya, ia melakukan sesuatu yang sebenarnya ia benci. Melakukan sesuatu yang sebenarnya ini mendatangkan petaka bagi saudaranya dan bagi sesamanya. Namun, saudara-saudaraku, di masa lampau orang berjuang merebut supaya negara ini merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Saya kira kita tetap juga masih terus berjuang. Yang kita perjuangkan negara yang bermartabat dan berdaulat ini tetap kita berjuang seperti yang lampau merebut supaya ada kehidupan dan damai. Perjuangan itu masih terus. Kita juga tetap berjuang untuk merebut kehidupan, masa depan, kedamaian dari cengkeraman pandemi corona ini. Kita berjuang, saudara-saudari kekasih Tuhan, merebut masa depan dari kematian. Kita merebut masa depan dari kehancuran yang membuat kita sulit mengalami kehidupan sekarang karena pandemi corona ini. Kita berjuang untuk memulihkan kehidupan ekonomi. Kita berjuang untuk memulihkan kembali putra-putri anak-anak kita sehingga mereka dapat beroleh pengetahuan, belajar tanpa ada keterbatasan yang seperti dialami saat ini. Saudara-saudariku, itu yang kita perjuangkan. Dan banyak hal, kiranya segala yang membuat kita tertantang, tahu kita mana yang baik, tahu kita mana yang mendatangkan bahagia, tahu kita mana yang mendatangkan kesejahteraan, atau dengan kata lain, dengan satu kata damai, tahu kita yang mana mendatangkan damai. Syukur kepada Kristus. Kristuslah yang telah merintis dan mempelopori hidup damai. Karena dalam damai tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan, dan semuanya hidup dalam bahagia. Refleksi kemerdekaan ini mengantar saudara dan saya bersama dengan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kalau kita bisa mengingatkan itu terlebih dahulu, kita membaharui hidup, kita memerdekakan diri kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk melawan keinginan-keinginan yang kita tahu bahwa keinginan itu mendatangkan sesuatu yang buruk bagi diri sendiri
bagi keluarga, bagi sesama, bagi alam ini. Kita berjuang bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID ini dengan tetap setia, terus patuhi protokol kesehatan. Itu kuncinya. Kita mau menjadi keadaan baik yang kita perjuangkan bersama. Dirgahayu Indonesia terbebas dari pandemi corona ini, sehingga semua orang kembali mengalami bahagia dan sejahtera tanpa rasa takut, tanpa jauh dari rasa damai. Tuhan memberkati negeri ini. Bukti dari berkat-Nya, saudara dan saya gereja Tuhan hadir. Tuhan memberkati. Salam kemerdekaan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit kami nyanyikan setiap saat. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, dengan segenap hati kami, karena Engkau meletakkan damai-Mu di hati kami dan mengaruniakan kami kemerdekaan. Tuhan, mengingat berapa puluh tahun silam Engkau memberi kami hidup merdeka selaku bangsa, kami bersyukur. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulianya nama-Mu di antara bangsa-bangsa. Kami mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau Maha Kasih dan bermazmur bagi-Mu saat ini, karena Engkau Maha Tinggi. Saat ini seluruh bangsa Indonesia bersatu hati menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam berbagai cara. Walau dalam situasi sulit karena ancaman COVID, kami mau berterima kasih padamu dan memohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan mendengar seru pinta kami
minta tolong sebagai bangsa atas situasi sulit ini. Kepada siapa lagi kami memohon? Hanya Engkau Tuhan kami, Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, hikmat-Mu yang sempurna kiranya menaungi pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden dan para menteri, serta setiap orang yang memikirkan dan yang bekerja untuk menghadirkan kebaikan bagi rakyat banyak. Berkatilah mereka. Jemaat Galilea Bekasi yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia sebagai wujud syukur padamu saat ini, kiranya berkenan kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus sekarang ini dan sepanjang segala masa. Amin. Pancasila dasar negara, rakyat
Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, Engkau ku banggakan.
Merdeka. Kata itu kudapatkan dengan penuh perjuangan. Suara senapan tak kunjung henti menerobos gendang telinga kami. Jalanan dipenuhi tubuh-tubuh tak bernyawa. Kobaran api membakar rumah kami. Kegelisahan, ketakutan, kemarahan mengusik hati. Tetapi tidak menghalangi kami untuk merangkai kata merdeka. Merdeka dari kaum penjajah. Merdeka dari kaum tamak. Merdeka dari ancaman kematian. Merdeka dari penyiksaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka, lihatlah dan pandanglah sekelilingmu. Terdengar isak tangisan seorang anak yang kehilangan ayah ibunya. Tetesan keringat yang terus bercucuran tak dapat memenuhi perutnya. Timbul amarah akibat ketidakadilan. Itulah tangisan, kekesalan, hilangnya harapan karena virus mematikan yang tidak dikenal. Mana merdeka yang ku kenal? Diam, takut, dan lari yang kita lakukan. Mana rasa merdeka yang dulu? Turut merasakan ratapan mereka yang menangis, melawan, bergerak, tolong menolong di tengah penderitaan. Aku lelah, aku muak, aku benci dengan keegoisan ini. Mari, nyalakan semangat yang lalu itu. Bukan untuk aku, bukan untuk kamu, tapi untuk kita. Merdeka!
Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah berdiri dan kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkatilah perjalanan berbangsa dan bernegara Indonesia di usia yang ke-76 tahun. Perjuangan dan pergumulan bangsa ini belumlah berakhir. Masih begitu banyak kerinduan dan harapan di masa mendatang bagi kemajuan bangsa ini. Dengan segala kerendahan hati kami memohon berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Allah yang kudus, memberkati dan memperlengkapi para pemimpin bangsa Indonesia bersama dengan seluruh rakyat Indonesia dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang.